Salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus. Semoga saudaraku sehat, tidak kurang apapun saat ini. Bapa di surga akan senantiasa memperlengkapi, mencukupkan segala kebutuhan saudaraku. Baik, kita menyatu dengan firman Tuhan, namun kita awali dengan penyerahan diri. Mari kita teduh sejenak. Ya Tuhan, kepadamu kami serahkan hidup kami, aktivitas kami, apapun yang kami lakukan hari ini, hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Saudaraku, sekarang bersiaplah menerima firman Tuhan. Namun kita awali dengan pujian. Bagaimana kita harus memeluk dan menyatu dengan salib Kristus. Jangan pernah kau lupakan, kau tinggalkan, apalagi kau putus hubunganmu dengan Kristus dan salibnya. Pikullah dan dengarlah, terimalah untayan pujian ini di Dolok Adui. Semoga berkenan untuk kita bersama-sama hari ini. Dan kami pastikan dari masuk kami para jauh
kita tu silami Kristusi asasau na tinusulir hata. Anugerah yang dari Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai saudara. Amin. Saudara, firman Tuhan hari ini tepatnya hari Sabtu 13 April 2024 dalam kitab Ibrani pasal 2 ayat 15 demikian dikatakan di sana. Dan supaya dengan jalan demikian ia membebaskan mereka yang seumur hidupnya berada dalam perhambaan oleh karena takutnya kepada maut. Asa dipalua sasudi na pinarhatuban ni biar ni roha managam hamatean saliling mangulu. Demikian firman Tuhan untuk kita renungkan bersama-sama. Saudara, bagaimana kabar? Saya pastikan sehat dan sukacita selalu di dalam Tuhan. Kami percaya saudaraku selalu diperlengkapi, disertai dan dipelihara Allah yang Maha Kuasa dan Kristus Sang Penebus Penyelamat kita bersama-sama. Kami ucapkan selamat ulang tahun bagi saudaraku yang ulang tahun hari ini, dan kami ucapkan selamat ulang tahun perkawinan buat saudaraku yang merayakan hari perkawinan hari ini, dan selamat berjuang bagi saudaraku yang sedang bergumul dengan sakit penyakit atau apa saja yang membebani saudara saat ini. Jangan pernah goyah, jangan takut, jangan menyesal, jangan kecewa, jangan menjauh dari Tuhan. Teruslah berdoa sambil memohon kepada Tuhan. Pengharapan selalu ada bagi orang yang percaya. Tuhan akan senantiasa menopang, menolong kehidupan orang-orang yang datang kepadanya. Ya Bapa Yesus Kristus, Raja segala raja, Tabib yang agung, datanglah melawat umat-Mu yang sakit, yang terbaring, yang memohon pertolongan, yang merintih kepada padamu saat ini. Kau datanglah menyembuhkan mereka dengan kuasa-Mu, sebab bagi-Mu tiada yang mustahil. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus, suatu ketika ada seekor anak ayam bermain-main di halaman rumah seorang peternak ayam. Induk ayam itu sebenarnya dari tadi memperhatikan kelima anaknya. Namun tak disangka satu di antara anak itu mencari dan menggaruk-garuk tanah untuk menemukan cacing. Alhasil karena asiknya mencari cacing tersebut, ia lupa kalau induknya semakin jauh darinya. Ia sangat asik sekali karena satu demi satu cacing-cacing kecil ditemukan dan dinikmati di sana. Tetapi tanpa diduga sama sekali, seekor ular yang sedang lapar melihat anak ayam tersebut, dan luar biasa, tanpa ampun langsung memot dan menelan anak ayam itu. Anak ayam terus meronta dan terus berpengharapan dan memanggil-manggil induknya. Induknya melihat dari jauh, tapi tak mungkin menyelamatkan karena anak ayam atau anaknya sudah berada di mulut ular besar. Hanya tinggal menghitung waktu bahwa anaknya akan mati dan akan masuk ke dalam perut ular. Tapi apa yang terjadi, saudaraku? Ternyata anak ayam itu kuat meronta dan masih berpengharapan ia akan selamat.
dengan suara yang terus cik, 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 terus dia meronta. Tiba-tiba saja ada seekor elang melintas dari atas dan ia melihat dengan pasti makanan lezat seekor ular akan ditelannya. Maka ia menukik dan yang pertama ia mencakar muka dan mulut ular. Secara spontanitas anak ayam yang sedang giginya lepas dan terus berlari menuju induknya. Sekarang ular menjadi santapan elang, sementara anak ayam sudah lepas. Kebahagiaan pun terjadi bagi anak ayam dan induk ayam karena telah lepas dari maut. Rasa syukur anak ayam kepada induknya terlebih kepada elang yang sudah datang dari atas dan mencabik-cabik ular besar tersebut. Cerita itu menggambarkan bahwa setiap kesempatan ada diberi Tuhan bagi kita untuk mengubah dan melepaskan diri dari setiap jeratan maupun yang menghimpit tubuh jiwa kita. Setiap orang mendapat kesempatan untuk melakukan aksi, tentu juga dengan karya kinerja. Kebebasan itu diberikan kepada kita. Bila mana kita sedang terhimpit atau terdesak atau tertekan, bahkan sampai kita hampir punah atau korban, segeralah berseru kepada Tuhan. Pasti kita akan diselamatkan. Kita sebagai anak-anak Tuhan diberi kesempatan untuk berseru dan mengubah apa yang kurang selama ini. Seperti anak ayam tadi, ia pun mengevaluasi bahwa tidak baik hidup menyendiri, apalagi menjauh dari induknya. Kita tidak boleh hidup sendiri, namun kita harus hidup bersama orang lain, rukun dan damai. Kita harus dekat dengan orang tua kita, apalagi dengan Tuhan. Jangan pernah lupakan Tuhan dalam hidupmu. Kita bisa korban, kita bisa mati konyol bila kita jauh dari Tuhan, sebab iblis lalu gentayangan mencari korbannya. Saudara tidak mau jadi korban kan? Ya, saya pastikan tidak. Kita harus mengupayakan tubuh kita, jiwa kita selalu serahkan sepenuhnya pada Tuhan. Kali ini dikatakan ada jalan pembebasan dari Tuhan, walaupun dilalui dengan kematian. Yang mau dimaksud adalah Kristus yang melewati penderitaan dan kematian, tapi setelah itu ia bahagia karena akan bersama lagi dengan Bapanya di surga. Kemuliaan itu akan tiba. Kita pun semua, kalau itu tenang dan damai, mari menyatu dengan Kristus. Jalan pendamaian bagi kita. Selamat, sukses, bahagia selalu di dalam Tuhan. Amin. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu hari ini yang sungguh-sungguh menguatkan kami di dalam Engkau. Amin. Bahagia selalu.